What's up you guys, kembali lagi di JDR Film. Kali ini gue bakal ngebahas film misteri thriller yang mengkisahkan perjuangan seorang anak perempuan yang harus mencari ibundanya yang diculik entah oleh siapa. Film ini berjudul Missing. Sebelum memulai gue ingatkan bahwa tayangan ini mengandung spoiler. Jadi buat lo yang gak suka jangan menonton tayangan ini. Oke, langsung saja kita mulai alur film Missing ini. Here we go. Film dibuka dengan video seorang ayah yang sedang bermain bersama anaknya. Tiba-tiba hidung ayah tersebut pun mengeluarkan darah dan waktu bermain pun usai. Singkat cerita, beberapa tahun pun berselang, anak kecil tersebut telah beranjak dewasa dan memiliki nama Jun. Jun tinggal bersama ibunya dan ayahnya telah meninggal ketika Jun masih kecil. Di sini ibunya mengingatkan Jun untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya dan ia mengabari bahwa gebetannya yang bernama Kevin akan datang. Tak beberapa lama berselang muncul seorang koko-koko yang merupakan gebetan dari ibunya. Ibu Jun memiliki nama Grace. Grace dan Kevin pun berencana akan berlibur ke Kolombia bersama-sama. Di sini akhirnya mereka pun pergi dan Jun pun melakukan hal yang biasa anak muda lakukan, yaitu berpesta. Di sini ibunya pun terus mengabari Jun tentang kesehariannya di Kolombia. Namun Jun sama sekali tidak membuka pesan tersebut atau bahkan membalasnya. Jun pun terus berpesta dan hampir tiba saatnya untuk kedatangan orang tuanya. Ia pun meminta jasa beres-beres rumah untuk merapikan rumahnya, sedangkan ia pun pergi ke bandara untuk menantikan kedatangan ibunda tercinta. Ia pun terus menunggu dan menunggu. Bagaikan seorang janda yang mengharapkan kedatangan Bang Toyib. Namun setelah beberapa lama berselang, akhirnya ia pun menyerah dan memutuskan untuk pulang. Ia pun berusaha melacak ibunya dengan menelponnya, menelpon hotel tempat ibunya menginap, dan lain sebagainya. Namun semua hasilnya sama saja, yaitu nihil. Akhirnya ia pun memutuskan untuk melaporkan kasus orang hilang tersebut ke FBI. Di sini ia pun berusaha mengontak FBI di Kolombia sana dan melaporkan semua ini. Di sisi lain juga ia pun berusaha membuka email dari ibunya, namun ia pun gagal. Namun setelah itu pun ia tidak patah semangat. Ia masih terus mencari informasi tentang ibunya. Ia mulai membuka CCTV di Kolombia. Dan di sini akhirnya ia pun menyewa tukang reparasi bernama Javier untuk mengecek hotel tempat ibunya menginap. Di awal Javier pun menolaknya, namun akhirnya ia pun luluh karena Jun yang mengingatkannya kepada anaknya. Sambil menunggu, Jun pun terpikirkan untuk melacak akun Google milik Kevin. Akhirnya di sini Jun pun berusaha mengakses akun Google milik Kevin. Tak berapa lama berselang, tiba-tiba muncul Vina, teman dari Jun, dan di sini Vina pun membantu Jun mengakses akun tersebut. Mereka pun akhirnya berhasil membuka akun Google milik Kevin. Dan Javier pun kembali menelpon Jun. Di sini Javier pun mengatakan bahwa pihak hotel tersebut sempat melihat dua orang turis dan pihak hotel tersebut mengatakan bahwa Kevin sempat pergi ke tempat alat-alat perkakas. Di sini akhirnya Jun dan Vina pun semakin curiga karena ngapain liburan beli-beli alat perkakas. Alhasil setelah itu mereka pun mulai melacak akun Google milik Kevin. Di sini mereka pun menemukan barang bukti yang cukup mencengangkan. Ternyata Kevin selingkuh dan ia juga merupakan seorang mantan narapidana penipuan. Di sini Jun pun semakin bingung harus melakukan apa. Namun FBI yang menelponnya pun mengingatkan untuk tetap tenang karena kasus ini sedang mereka selidiki. Di sini Jun pun terus menyelidiki apa yang bisa ia selidiki. Ia pun mencari tahu lokasi apa saja yang pernah disinggahi oleh Kevin dan juga lainnya. Akhirnya di sini ia pun menemukan sebuah tempat dan di sini ia pun sempat berinteraksi dengan seorang bernama Jim.
Jun pun menelpon Jim dan ia pun menggali informasi dari Jim tentang Kevin dan juga ibunya. Namun di sini Jim hanya menceritakan bahwa Kevin memanglah menyukai ibunya dan tidak ada hal mencurigakan yang ada. Akhirnya telepon pun dimatikan. Setelah itu tiba-tiba Javier pun menelpon dan menemukan jejak Kevin dan juga ibu Jun. Ia menemukan jejak bahwa Kevin sempat membeli sebuah kunci gembok yang tidak tahu untuk apa. Di sini akhirnya Jun pun mulai sedikit pasrah dan ia pun berterima kasih kepada Javier yang telah membantunya. Di tengah lamunannya ia pun membaca chat-chat Kevin dengan ibunya, Grace. Dan di sini ia melihat bahwa Kevin terlihat sangat tulus kepada ibunya. Di sini ibunya juga mulai menceritakan Jun tentang betapa sayangnya ia kepada Jun. Lalu di sini Kevin pun mulai membuka rahasianya. Begitu juga dengan Grace, ibu dari Jun. Ternyata ibu dari Jun memiliki rahasia yang tidak Jun ketahui sebelumnya. Di sini Jun pun mulai kebingungan karena ibunya terlihat seperti menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Ia pun mencari tempat wisata di Kolombia dan menemukan jembatan cinta. Ternyata Kevin dan ibunya membeli gembok untuk mengunci cinta mereka di jembatan tersebut. Dan ternyata pikiran Jun selama ini salah. Ia pun melihat Kevin yang melamar ibunya di jembatan tersebut. Lalu di sini tiba-tiba FBI pun menelpon kembali dan mengabarkan bahwa mereka telah diculik. Di sini Jun pun panik, namun Javier pun berusaha menenangkannya. Setelahnya ia pun membuka chat ibunya dengan Kevin dan di sini ia pun menemukan kejanggalan. Ternyata orang yang menggunakan HP ibunya selama ini adalah selingkuhan dari Kevin yang ada di awal. Akhirnya di sini kasus pun semakin rumit dan semakin banyak pihak yang terlibat. Kasus ini pun masuk ke dalam berita nasional dan semakin banyak orang yang menjadi volunteer untuk membantu Jun menemukan ibunya. Ternyata wanita yang menjadi selingkuhan Kevin pun ditipu oleh Kevin. Kevin mengatakan bahwa ia membawanya untuk kepentingan reality show dan orang-orang yang menculiknya juga dapat dikatakan sebagai orang suruhan Kevin untuk mengeprank mereka. Di sini publik pun langsung berasumsi bahwa ini adalah cara dari Grace atau ibu dari Jun untuk menyembunyikan identitasnya. Hal ini dikarenakan Grace dan juga Jun sama sekali tidak memiliki keluarga lain sama sekali. Bukan tidak mungkin kasus kehilangan ini merupakan rencana juga dari Grace alias ibu Jun untuk lepas dari pajak ataupun semacamnya. Publik pun langsung memiliki asumsi demikian dan di sini Jun pun mulai tidak nyaman karena media menganggap ibunya lah yang merupakan penjahat. Maka dari itu di sini ia pun menelpon teman dari ibunya sekaligus pengacaranya yang bernama Heather untuk membantunya. Namun di sini pengacara tersebut sama sekali tidak dapat membantu apa-apa. Setelah preskon itu Jun pun dihujani oleh banyak sekali pesan, namun tidak ada satupun yang ia jawab. Setelah kejadian itu pun Jun masih saja kembali mengulik informasi yang bisa ia kulik. Ia pun memasukkan data pribadi Kevin dan menggunakan pesan anonimus. Ternyata ada seseorang yang mengontaknya dan memberikan nomor. Dan ternyata orang tersebut adalah Heather. Di sini Jun pun semakin menjadi-jadi dan langsung pergi menuju Heather untuk meminta kepastian. Ia pun sampai di kantor Heather dan perlahan memasuki ruangannya. Di sini ia tidak menemukan apa-apa selain ruangan yang gelap. Ia pun perlahan masuk dan ia pun menemukan foto Heather yang sedang difoto dari jarak jauh. Selain itu juga data dari komputer di ruangan tersebut pun telah dihapus semuanya. Itu artinya ada orang yang baru saja memasuki ruangan tersebut. Di sini Jun pun mulai menyusuri ruangan tersebut untuk mencari petunjuk. Namun tak disangka ternyata sudah terdapat Heather yang mati mengenaskan di gudang ruangan tersebut. Setelah kejadian itu Jun pun merenung di kamarnya. Namun tak lama berselang tiba-tiba ia mendapatkan notifikasi bahwa Kevin sedang digerebek oleh Satpol PP Kolombia. Di sini Kevin pun terpojok dan akhirnya ia pun dieksekusi di tempat dan Kevin pun mati seketika. Di sini Jun pun memutuskan untuk mendengarkan kembali pesan-pesan dari ibunya.
dan di sini ia pun mendengarkan voice note-nya satu persatu. Lalu di sini ia pun menyadari sesuatu dan ia pun menemukan password dari ibunya. Akhirnya ia pun memasukkan password tersebut dan berhasil masuk ke akun Google milik ibunya. Di sini ia pun melacak akun ibunya dan menemukan sesuatu. Ia menemukan video dirinya dengan ayahnya yang dulu secara lengkap. Ketika sedang melamun, tiba-tiba Jimmy yang merupakan teman dari Kevin pun menelpon Jun. Ternyata Jimmy sedang berada tepat di depan rumahnya. Lalu di sini Jun pun ketakutan. Namun Jimmy pun akhirnya membuka kupluknya dan Jun pun akhirnya menyadari bahwa Jimmy adalah ayahnya. Jun pun kaget dan sempat terdiam. Jun pun sempat membantu sejenak dan akhirnya ayahnya pun dipersilahkan masuk dan berbincang. Di sini ayah Jun pun menjelaskan bahwa ia dipenjara karena ulah ibunya. Ibu Jun sama sekali tidak memperbolehkan Jimmy untuk bermain dengan Jun semasa kecilnya. Dan ibu Jun pun menjerumuskan Jimmy ke penjara di Texas. Dan dari sinilah ayah dari Jun pun berusaha mengambil kembali Jun ke pangkuannya. Alias ayah dari Jun ini ingin membalas dendam. Ketika berbincang, tiba-tiba muncul telepon dari Vina. Lalu di sini Jun pun langsung berlari dan berusaha mengangkat telepon tersebut. Namun sayangnya hal itu pun gagal. Jun pun diculik oleh ayahnya dan mereka pun pergi. Tak berapa lama berselang, Jun pun terbangun di sebuah ruangan dan ia pun berusaha memberontak. Di sini terdapat Grace, ibu dari Jun yang juga sedang dikurung oleh suaminya. Mantan suaminya pun mendekati Grace dan berusaha menembak Grace. Namun di sini Grace pun berhasil memukul kepalanya dengan batu bata dan akhirnya Grace pun dapat kabur. Grace pun langsung ngabret menuju ruangan Jun dan melepaskan ikatan dari Jun. Namun ternyata ayahnya pun berhasil keluar dari ruangan tersebut dan mengunci mereka dari luar. Di sini mereka pun memutar otak agar bagaimana keluar dari situasi tersebut. Akhirnya di sini Jun pun terpikirkan sesuatu. Dan di sini ia pun membuka smartwatchnya dan ia pun menelpon Javier. Ia meminta Javier untuk melihat akun Instagramnya ketika bersama ayahnya. Terdapat foto yang menunjukkan Jun sedang berada di mana dan di sini terdapat nomor rumah. Lalu di sini Jun pun meminta Javier untuk menelpon polisi. Namun tiba-tiba smartwatchnya pun mati dan mereka pun panik. Dan tak berapa lama berselang ayahnya pun kembali. Di sini mereka pun berada di situasi yang sulit. Dan akhirnya ayahnya pun menembak pinggang Grace dan akhirnya Grace pun terjatuh. Jun pun ketakutan dan selanjutnya ayahnya pun berusaha mengikat Jun sekuat tenaga. Jun pun kesakitan dan di sini tiba-tiba Grace pun bangkit dan menusuk leher dari ayah Jun dengan serpihan kaca yang ada. Ibu Jun pun terjatuh dan ayahnya pun keluar dari ruangan tersebut. Di sini ayahnya pun berusaha mencari rumah sakit terdekat, namun nyawanya pun tidak dapat terselamatkan. Tinggal tersisa Jun sendiri. Ia pun kebingungan harus melakukan apa untuk menyelamatkan dirinya. Lalu di sini ia pun terpikirkan sesuatu. Ia menyadari bahwa terdapat kamera yang menyambung dengan rumahnya. Lalu di sini ia pun menggunakan fitur Siri dan langsung memanggil 911 untuk menyelamatkan mereka. Beberapa waktu berselang tersebut, akhirnya Jun dan ibunya pun semakin akur dan di sini mereka pun kembali ke kehidupan normalnya. Dan cerita pun tamat. Gimana ceritanya? Gila, ini film belibet banget ya, kayak bingung gitu ini arahnya kemana tapi keren banget. Nah, buat detailnya kita masuk ke reviewnya ya. Film yang baru aja rilis di tahun 2023 ini merupakan sequel dari film Searching di 2018 yang menurut gua oke banget. Plot twist demi plot twist berhasil dihasilkan di dalam film ini. Dan jujurnya gua sempat bingung arah tersangka di film ini tuh mau dibawa kemana gitu ya. Tapi ternyata ketika di reveal ya oke gitu. Cuma kalau dipikir-pikir walaupun keren tapi ini plotnya tuh terlihat sangat film banget gitu.
Kevin dan Jimmy alias ayah dari Jun tuh ngapain kerja sama gitu. Untungnya buat si Kevin tuh apa? Si Kevin tuh cuma kenal ayahnya dari penjara gitu kan. Terus si Kevin malah mau ngikutin rencana ini gitu, yang berujung si Kevinnya jadi mati gitu kan. Itu kayak apa ya, hal bodoh gitu ya. Jadi kayak nggak mungkin terjadi di dunia nyata, tapi ya keren aja gitu karena ini film ya. Ya tapi namanya juga film ya. Kalau nggak ada bumbu hiperbolanya jadi nggak seru kan ya. Ya jadi intinya kesimpulannya menurut gua kompor gas. Di Letterboxd film ini mendapatkan rating 3,6 dari 5. Sedangkan Jedar Film sendiri akan memberikan film ini rating 4 dari 5. Alasannya adalah simple aja sih. Film ini menurut gue memiliki upgrade cerita yang cukup signifikan ya dari film pertamanya. Jadi menurut gue jadi jauh lebih seru gitu. Dan nilai moral yang dapat diambil dari film ini adalah, untuk dapat selamat dari penculikan, gunakanlah iPhone. Di film ini kita bisa lihat kalau semua plotnya tuh ditunjang oleh produk Apple, mulai dari iPhone dan lain sebagainya. Jadi menurut gua buat pengguna Android sepertinya akan mati ya kalau berada di posisi ini gitu. Jadi buat kalian ya, nggak sih, bercanda. Oke, segitu aja. Gua Jajang pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Adios. So mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe. Dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.